Assalamualaikum sahabat Siadul Asad. Kisah Luhut Binsar Panjaitan semasa menjadi perwira Kopassus dan terlibat dalam operasi Seroja Timur Timur pada Desember 1975. Mari kita simak video berikut. Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan tak kuasa menahan kesedihan. Air matanya hampir menetes. 8 prajurit Kopassus anak buahnya gugur ditembak kelompok bersenjata. Kepedihan hati Luhut muncul tatkala hadir di markas Kopassus. Para pensiunan prajurit kini Kopassus yang turut dalam operasi Seroja membuat upacara kecil untuk mengenang mereka yang wafat. Pada 2017, Luhut mengisahkan saat dirinya diminta memberikan sambutan. Di podium, dia menatap semua yang hadir. Tiba-tiba saya teringat wajah-wajah anak buah saya yang gugur pada waktu itu. Hanya beberapa jam sebelumnya saya memberi semangat dan berbicara dengan mereka. Tahu-tahu besoknya mereka sudah tidak bernyawa lagi. Sebanyak 8 orang anak buah saya langsung gugur sebagai syuhada. Belum lagi anggota Kopasanda dari kelompok lain, tutur Luhut dalam akun Facebooknya. Bagi Luhut, operasi Seroja Timur Timur pada 7 Desember 1975 itu sangat membekas, sekaligus menjadi kenangan pahit. Pada momen yang seharusnya dia terjun dari pesawat Hercules dan bertempur bersama anak buahnya, namun keadaan darurat berkata lain. Detik-detik jelang pertempuran, lewat tengah malam waktu Indonesia Barat atau dini hari waktu Indonesia Tenggara, 10 pesawat C-130B Hercules lepas landas dari Iswahyudi terbang ke arah tenggara hingga sampai selatan Pulau Jawa. Terbang lurus dan melewati Bali bagian selatan. Di atas Pulau Alor, konvoi pesawat angkut berat itu menurunkan ketinggian terbang hingga menjadi 7.000 feet. Bel pada ruang pesawat berdering pendek 3 kali dan lampu merah menyala di atas pintu sebagai tanda agar pasukan lintas udara berdiri. Luhut menyebut, baik pasukan baret merah maupun pasukan baret hijau Kostrad mengkaitkan ujung statik line pada 4 kabel baja yang memanjang dalam ruang pesawat. Seluruh prajurit memasang pen pengaman, tangan kiri memegang bibir kiri pintu pesawat, dan tangan kanan siaga di parasut cadangan di dada. Pasukan siap terjun. Dalam ingatannya, setelah penerbangan selama 4 jam lebih, para prajurit telah terlihat kelelahan, apalagi mereka nyaris tak beristirahat karena sejak pagi sudah persiapan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Begitu bel berbunyi, para prajurit langsung bangkit. Mereka berpikir untuk segera terjun dalam medan pertempuran. Wartawan perang Hendro Subroto dalam bukunya Operasi Udara di Timur Timur menggambarkan detik-detik menegangkan tersebut. Sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Tenggara, 3 menit sebelum matahari terbit,
lampu hijau di atas pintu pesawat menyala berbarengan dengan bunyi bel berdering panjang sebagai tanda dimulainya serbuan pasukan lintas udara. Mereka meloncat dari ketinggian antara 900 hingga 1250 kaki. Luhut pun siap turun. Dia sudah berdiri di pintu pesawat, tinggal menunggu aba-aba dari jam master. Namun situasi telah mengubah segalanya. Dalam hitungan detik, pesawat Hercules tiba-tiba terbang miring. Bel panjang berhenti. 2 jam master segera menyilangkan kaki di pintu pesawat, yang artinya pasukan tidak boleh turun. Lord Master juga dengan cepat menutup pintu. Luhut kaget. Dia menjadi bertanya-tanya mengapa tak jadi terjun. Belakangan diketahui informasi intelijen yang tak akurat saat itu menjadikan pesawat TNI dihujani tembakan dari bawah. Berondongan tembakan dari kelompok bersenjata Frentilin membuat pesawat cepat-cepat menyingkir. Menurut Luhut, 78 orang anggota Kopasanda gagal terjun di pagi itu. Mereka lantas dibawa ke Kupang. Ketika tiba di bandara Penfui, baru dirinya tahu sejumlah peluru tembakan dari bawah menyebabkan kerusakan kecil di pesawat. Tak hanya itu, seorang Lord Master di Hercules juga gugur terkena tembakan. Perasaan saya campur aduk antara kesal, marah, khawatir, semua bercampur baur di dalam kabin pesawat C-130B tersebut. Sejumlah anak buah saya telah terjun dan mungkin sudah terlibat tembak-menembak, dan mungkin juga telah menjadi korban. Sementara saya tak berdaya serta malahan tidak mampu memimpin mereka merebut sasaran yang ditentukan. Di Kupang itu pula dirinya tahu yang batal terjun tidak hanya dia dan pasukannya. Ada pula perwira operasi grup 1 Mayor Infanteri Theo Jaffey. Bersama Theo, Luhut cepat-cepat mencari jatah agar bisa segera berangkat lagi ke Dili. Tetapi situasi tak memungkinkan. Sesuai jadwal trip kedua, Hercules menerjunkan pasukan Yonif Linut 502. Komposisi tak mungkin lagi dapat diubah. Luhut dan Theo baru berangkat 3 hari kemudian. Praktis 2 hari dia menanti di Kupang dalam keadaan cemas dan tak menentu. Teman-teman yang gugur di tim-tim itu selalu menjadi pengingat hati nurani saya untuk tidak berbuat korupsi atau mencuri uang negara sebagai warga negara yang berusaha dengan jujur dan terhormat. Saya tidak akan pernah menodai pengorbanan mereka, tutur Luhut, peraih Adi Makayasa Akmil 1970 yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini. Demikian sekilas kisah tentang Luhut Binsar Panjaitan semasa menjadi perwira Kopassus. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.